Ketika salah satu anggota keluarga kita ada yang meninggal, ada satu tanggung jawab yang besar yang harus dilakukan oleh sanak saudara yang ditinggalkan, yaitu mengurus jasad atau tubuh yang harus dikembalikan kepada asalnya, yaitu bumi. Makanya ada istilah dikebumikan, artinya dikembalikan kepada bumi. Ada beberapa cara mengembalikan tubuh yang sudah tidak berdaya itu kepada asalnya. Ada yang melalui dikebumikan atau dikuburkan. Ada juga yang melalui dikremasi atau diperabukan, ya kasarnya dibakar. Ada beberapa agama yang melarang bahwa tubuh yang sudah mati itu tidak boleh dibakar. Namun ada juga ajaran agama justru mengharuskan tubuh yang sudah mati itu dibakar. Dalam ajaran Gereja Katolik, kremasi diperbolehkan, asal dengan penghayatan yang sama, yaitu bahwa sesudah kematian, identitas kita tidak lenyap dan kita menantikan kebangkitan. Menurut Gereja Katolik, kremasi tidak bertentangan dengan ajaran gereja, karena tidak menghalangi kuasa Allah untuk membangkitkan orang mati. Di sini jelas bahwa iman Katolik lebih mengutamakan kebangkitan dan kehidupan kekal dibanding kematian duniawi. Itu dari sudut agama. Tapi kalau kita lihat dari sisi pandang atau dari sudut proses, karena dibantu alat, peleburan dengan cara kremasi akan lebih cepat. Mungkin dalam waktu sehari saja tubuh itu sudah hancur menjadi abu. Karena alami, maka proses peleburan tubuh yang sudah mati itu menjadi butuh waktu jika dilakukan dengan cara dikuburkan. Juga kalau kita memandang dari sisi tempat, penguburan membutuhkan lahan yang cukup luas. Dalam kehidupan yang semakin berkembang, di mana manusia tumbuh semakin bertambah banyak, lokasi pemakaman menjadi permasalahan baru pada saat ini. Tidak sedikit area pemakaman yang sudah ada diserobot dan didirikan bangunan untuk tempat tinggal oleh orang-orang yang hidup. Bukan suatu cerita bohong jika saat ini orang hidup dan orang mati berebut tempat. Sementara abu jenazah kremasi tidak butuh tempat yang luas. Hanya butuh loker ukuran 30 kali 30 kali 30 cm. Untuk disimpan di kolumbarium. Kebetulan sebelum meninggal, Ibu Sirenia Suranti berpesan bahwa jika saya nanti dipanggil Tuhan, tolong saya dikremasi, jangan dikuburkan. Mari kita ikuti bagaimana umat Katolik mengantar Ibu Suranti ke krematorium untuk dikremasi.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum berpisah dengan Ibu Serinia Suranti, marilah kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan melambangkan cinta, meringankan duka dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan ibu kita ini dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil ibu kami dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami menyerahkan jenazahnya untuk diperabukan. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan. Sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes. Saudara-saudara, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Kita nyanyikan halaman 108 nomor 12. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup. Bilakah aku kan memandangmu? Laksana rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat siang. Saya berencana tidak menyampaikan renungan, tapi ternyata ada urutan sini 7 renungan. Saya taat dengan rubrik ini. Saya tadi menyimak dengan sangat serius khotbah Romo Jumi di Rumah Duka tadi. Sepertinya semua sudah disampaikan secara tuntas tentang hidup, kematian, kebangkitan. Karena itu tidak ada celah lagi untuk saya menyampaikan apapun tentang kematian maupun kehidupan. Tapi ada satu hal saja saya ingat, refleksi kematian dari seorang filsuf, Gabriel Marcel. Dia seorang filsuf eksistensial dari Prancis. Dia ditinggalkan oleh ibunya ketika berusia 4 tahun, lalu dia menikah. Akhirnya juga ditinggalkan oleh istrinya dalam usia perkawinan yang pendek sekali. Lalu dia berefleksi
apakah kematian itu akhirnya menghilangkan cinta? Atau justru sebaliknya, cinta itu menghidupkan kematian? Apakah kematian itu membuat eksistensi keberadaan orang yang kita kasih akhirnya menjadi lenyap? Atau kematian sama sekali tidak menghilangkan eksistensi keberadaan orang yang kita cintai itu? Dia akhirnya sampai pada kesimpulan, dalam cinta, dalam memori, dalam ingatan, kematian sama sekali tidak pernah memisahkan antar manusia. Ia justru menghadirkan kembali ingatan ibunya. Ia menghadirkan kembali ingatan kebersamaan dengan istrinya. Dan itulah yang membesarkan hatinya. Dalam waktu beberapa menit lagi, ibu kita ini akan diperabukan. Tubuh jasmaninya dalam waktu beberapa menit lagi akan menjadi abu. Tapi kita percaya bahwa ibu agak sulit nama ibu Suranti ya. Ibu Suranti tidak akan pernah hilang dalam ingatan kita, dalam ingatan keluarga, dalam ingatan sesama di lingkungan, dalam ingatan umat di paroki, dalam ingatan siapapun yang pernah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan melalui ibu kita ini. Maka hening sejenak kita mengingat, merenung kebersamaan dengan ibu kita ini sambil mengucapkan selamat jalan kepadanya. Dan yang terakhir, saudara-saudari, kita lihat tulisannya. Bu Ani baca keras-keras. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Hari ini Ibu Suranti berkepentingan masuk. Tapi saya bayangkan kalau di surga Tuhan juga membuat tulisan yang sama. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Dan Yesus pasti mengatakan, saya berkepentingan karena saya telah mati untuk kepentingan mereka. Kita percaya, kita berbahagia, kita telah menerima Yesus dalam hidup kita. Kita tahu bahwa ketika dibaptis kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersama dengan Dia. Ibu kita ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga puntung ilahi yang telah ditanamkan dalam diri ibu kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum wangi. Silakan keluarga semua boleh.
Saudara tercinta, semoga Ibu memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit hati, maka kakiku terpeleset dari berkelir. Aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan sajamu engkau menolong aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke jalan kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Selain untukku dan hatiku kasih sayang, untuk batuku dan bagianku tak rasa selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku masuk kepada Allah, aku menaruh perlindunganku kepada Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, berilah ibu kami ini istirahat yang kekal, Dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadat ini dengan mohon perhatian. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga saudara keluarga yang berduka dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat sudah selesai. Kita nyanyikan halaman 125 nomor 41. Ku
ini seperti sampaikan Romo, tinggal nunggu berapa menit lagi kami menyebutnya Mbak Ranti, namanya panggilan kesayangan kami semua, keluarga besar Jokowi akan menjadi abu dan kita mengantarkan Mbak Ranti, semoga lancar, kasih kemudahan untuk menuju salam Bapak surga. Terima kasih Bapak Ibu semua mengantarkan Mbak Ranti untuk tempat yang tadi sudah disediakan. Terima kasih, selamat siang Bapak. Silakan.
Sanctificame